Nabiullah satu ini adalah nabi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa kali namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki kesabaran di dalam berdoa. Dan beliau juga memiliki seorang anak yang menjadi nabi juga nantinya, beliau bernama Nabi Zakaria. Teman-temanku seiman, jadi begini kisahnya Nabi Zakaria ini. Sebelum kita lanjut ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aris Panji. Terima kasih telah sedikit meluangkan kisah di dalam Al-Quran. Semoga setiap video yang kami bagikan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan. Dan ucapkan syukur alhamdulillahirobbil alamin. Nabi Zakaria ini hidup dengan istrinya di Baitul Maqdis. Kalau sekarang bernama Palestina, beliau ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa kemandulan yang terjadi pada istrinya karena selama 70 tahun mereka ini tak kunjung diberi keturunan. Setiap hari selama 70 tahun sang Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan hingga ketika Nabi Zakaria ini menginjak usia 100 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dengan memberikan seorang anak yang nantinya akan menjadi nabi juga seperti ayahnya. Anak ini spesial karena yang memberi nama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama Yahya, anak dari Nabi Zakaria ini. Cerita tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini akan sangat panjang. Apabila diceritakan kisahnya mungkin nanti di lain waktu akan kita ceritakan. Tentang kisah keduanya lebih terperinci. Namun di video ini kita akan berfokus dari kisah seorang nabi yang dibunuh oleh iblis. Bagaimana bisa ada seorang nabi yang dibunuh oleh seorang iblis? Baiklah, jadi begini ceritanya. Diceritakan oleh Ishaq ibnu Bisri di dalam kitabnya Al-Muqtadah. Tatkala ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj, baginda Nabi di dalam perjalanan itu berjumpa dengan para nabi. Sebelumnya berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Yusuf alaihissalam, dan berjumpa dengan para nabi lainnya. Hingga ketika baginda Nabi berjumpa dengan Nabi Zakaria di peristiwa Mi'raj itu. Kemudian baginda pun bertanya kepada Nabi Zakaria, "Ya Zakaria, bagaimana ceritanya tentang kematianmu? Lantas bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu?" Kemudian Zakaria alaihi salam pun menjawab dan mulai bercerita, "Ya Muhammad, aku memiliki seorang anak bernama Yahya. Dia adalah seorang pemuda terbaik di zamannya, yang memiliki paras yang tampan dan menjadi pemimpin orang-orang soleh ketika itu. Kemudian anak ini juga tidak mempunyai hajat kepada wanita. Dan tatkala pada suatu hari ada seorang putri raja dari Bani Israel suka kepada putraku Yahya ini, dan wanita putri raja ini adalah seorang pelacur. Maka kemudian si wanita ini berusaha menggoda dan mendekati putraku. Namun putraku enggan meladeninya, lalu si wanita ini merasa sakit hati. Kemudian wanita ini memiliki rencana untuk membunuh putraku. Lantas wanita ini menghasut ayahnya yang seorang raja dari Bani Israel tadi untuk membunuh putraku Yahya ini, hingga pada suatu hari diutuslah pasukan khusus untuk membunuh Yahya. Dan akhirnya terbunuhlah Yahya di tangan pasukan suruhan sang raja tadi. Sobat Aris Panji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pasukan tadi berhasil membunuh Yahya, maka target selanjutnya adalah Zakaria sendiri yang tak lain adalah ayah kandung dari Nabi Yahya tadi. Kemudian ketika Zakaria mengetahui dirinya akan dibunuh, maka ia pun lari ke dalam hutan. Sesampainya Zakaria di tengah hutan, ia melihat sebuah pohon yang melambai-lambai kepadanya. Dan seketika itu pohon terbelah menjadi dua. Kemudian menutup lagi membungkus seluruh tubuh dari Nabi Zakaria ini. Sehingga seluruh badan dari Nabi Zakaria tertutupi batang pohon itu. Tapi sangat disayangkan ketika peristiwa tersebut terjadi di sekitaran pohon itu ada iblis yang menyaksikan. Nabi Zakaria ini bersembunyi di dalam pohon.
Nah, ketika pasukan yang ingin membunuh Nabi Zakaria tadi tiba di dekat pohon tersebut, iblis ini menjelma menjadi manusia dan berkata kepada pasukan ini bahwa Zakaria berada di dalam pohon itu. Lantas pasukan ini pun tak langsung percaya dan mereka meminta bukti bahwa emang benar Zakaria ini berada di dalam pohon ini. Kemudian iblis yang menjelma menjadi manusia ini pun membuktikannya dengan menunjukkan bahwa di salah satu sisi bagian pohon ini ada pakaian dari Nabi Zakaria yang keluar, menandakan bahwa ada seseorang di dalam pohon ini. Maka pasukan tadi menyiapkan gergaji yang besar dan langsung menggergaji pohon tersebut, sehingga pohon dan tubuh Zakaria terbelah dua, lalu Nabi Zakaria pun wafat. Lalu Nabi Muhammad SAW pun bertanya kembali, "Apakah kamu merasakan sakit ketika tubuhmu digergaji?" Dan Nabi Zakaria pun menjawab tidak, yang merasakan sakit adalah pohon tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan nyawaku dicabut sebelum mata gergaji itu mengenai tubuhku. Maka kesimpulan dari kisah ini adalah penyebab dari kematian dari Nabi Zakaria ini adalah iblis. Tetapi apakah kisah ini merupakan sebuah fakta? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Di dalam kitabnya beliau mengomentari tentang kisah ini. Menurut beliau kisah ini agak aneh dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena menurut hadis Nabi yang ma'ruf ketika peristiwa Isra Miraj, Nabi hanya menyebutkan bahwa ia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak dikatakan di sana bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Zakaria. Maka bisa disimpulkan bahwa kisah tadi adalah kisah yang meragukan, karena menyelisihi dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Sobat Aris Panji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya tidak hanya satu kisah ini saja yang bercerita tentang Nabi Zakaria, melainkan ada dua kisah lagi yang bercerita mirip-mirip dengan cerita di atas. Namun kisah ini tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi kisah Israiliyat, sehingga dikatakan di sana bahwa dua kisah tersebut juga diragukan tentang kebenarannya. Maka dari kisah yang sudah kita ceritakan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dikatakan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari sudah berfirman di dalam Al-Quran tentang kekejaman bangsa Yahudi, bahwa mereka adalah orang-orang yang melampaui batas karena gemar membunuh para nabi, dan gak sedikit jumlahnya Nabiullah yang mati di tangan orang-orang Yahudi ini. Adapun tentang kebenaran bagaimana cara wafatnya Nabi Zakaria dan Yahya, dari hadis-hadis yang sahih dan di dalam Al-Quran sendiri pun tidak dijelaskan peristiwanya. Tetapi justru kisahnya datang dari cerita-cerita Israiliyat saja. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah kali ini, dan bisa menjadi orang yang tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun kondisinya, amin ya rabbal alamin. Jadi itulah cerita tentang seorang nabi yang dibunuh iblis. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.